Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Malam ini Bu Puji mengajar dari Bali ya Bu ya. Betul. Semoga internetnya aman, sama suaranya juga aman, biar Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik. Malam ini kita akan membahas mengenai analisis kinerja dan pengukuran bisnis digital, yang di dalamnya ada tentang e-commerce, prospek e-commerce di era digitalisasi, strategi pemasaran e-commerce, dan juga tren dan inovasi e-pasar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Puji malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kepada Ibu Puji, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ical. Cek suara saya bisa terdengar jelas. Jelas, Bu, jelas. Oke, biar share screen. Baik teman-teman, seperti apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwasannya saya hari ini tidak live dari rumah karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada teman-teman yang berdomisili di Bali? Nggak ada kayaknya ini ya. Saya tepatnya di Singaraja hari ini sampai dengan bukan hari ini, mulai dari hari Senin sampai dengan tanggal 17. Insya Allah saya masih ada di Singaraja. Siapa tahu bisa ketemu dengan teman-teman. Nah, seperti itu. Baik, nanti kalau misalkan suara saya kurang jelas ataupun teman-teman masih kurang oke dengan apa yang akan saya sampaikan buat teman-teman semua, hari ini kita mau belajar bareng ya. Intinya kita hari ini mau belajar tentang analisis kinerja dan pengukuran bisnis digital. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya kinerja, apakah bisnis digital kita sudah oke atau belum? Eh, yang awalnya dulu kita udah pernah belajar tentang manajemen proses bisnis ya Bapak Ibu di pertemuan ketiga sebelumnya, kita sekarang lebih kekhususkan pada yang namanya bagaimana kita bisa mengukur bisnis digital kita itu berjalan atau enggaknya, apakah yang harus dibutuhkan ataukah apa yang kira-kira masih bisa kita lakukan di dalam bisnis kita untuk memperbaiki, sehingga nanti teman-teman semuanya bisa em, melakukan proses kegiatan. Bapak Ibu ini yang tampil apa? Kok di sini punya saya kosong ya? Analisis kinerja. Oke, PPT ya? Ya Bu, PowerPoint. Betul. Kok di tempat saya kok kosong? Bentar, bentar. Saya jadi nggak bisa. Oke, saya. Oh, udah. Baik. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu? Karena nanti itu akan menjadi latihan dari Bapak Ibu semua untuk menganalisis apakah bisnis yang sudah saya jalankan itu memang sudah sesuai atau belum. Karena mau nggak mau kita juga harus menghadapi yang namanya dunia bisnis yang semakin kompleks. Dan juga pasti penuh tantangan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hendar tadi ya, di mana saat ini itu susah banget untuk ngedapatin sampai 50%. Dan kalau sampai 50% itu berarti orangnya sakti, kayak gitu ya. Dan saat ini tuh emang kita dihadapkan pada permasalahan yang hampir sama pada setiap lini, karena memang Bapak Ibu semuanya kita tidak terasa sebenarnya kita berada pada dalam krisis moneter juga. Dan juga kita berada di antara eh, keadaan di mana kita harus pro ataupun kontra terhadap keadaan orang lain, dan di mana itu juga menyangkut kemanusiaan yang harus kita jaga. Dan itu pun sangat berdampak buat kita semuanya. Kalau misalkan, mohon maaf, saya saat ini sedikit membahas tentang apa namanya beberapa kegiatan-kegiatan kita, bisnis-bisnis yang terjadi
di sekitar kita, di mana ada beberapa aktivitas pemboikotan dan sebagainya, itu pasti nanti juga akan berdampak pada ekonomi kita. Namun kalau kita belajar dari sisi kemanusiaan, itu adalah salah satu mungkin upaya yang bisa dilakukan. Karena kita nggak tahu, setiap orang pasti punya yang namanya pro dan kontra terhadap apa yang dilakukan. Saya ambil contoh salah satu, misalkan dari kegiatan, misalkan kita melakukan pemboikotan dengan kita tidak membeli produk-produk itu, yang pertama dampak baiknya juga mungkin bisa membantu saudara-saudara kita yang di sana untuk bisa apa namanya mendapatkan apa ya mungkin ya em, sedikit pembelajaran lah supaya tidak menganggap remeh tentang yang namanya kemanusiaan. Tapi di satu sisi juga kita ya kadang ada yang harus bisa dikorbankan juga. Misalkan dengan ada pemboikatan kayak gitu, di tempat kita jadi sepi dan pasti nanti akan ada pengangguran dan sebagainya. Kalau dilihat dari seperti itu, pasti akan ada banyak yang namanya problematika dalam hidup kita dan itu akan menjadi kompleks dan itu pasti penuh tantangan buat kita, di mana kinerja kita, efektif dari proses berjalan bisnis kita itu sebenarnya jadi kunci sukses dalam kita itu menghadapi persaingan yang ketat dengan kompetitor-kompetitor kita. Apalagi dalam era digital saat ini, Bapak Ibu, terus berkembang, berkembang, dan berkembang. Penting banget bagi kita setiap orang yang punya bisnis itu untuk memahami kinerja bisnis mereka agar nanti itu secara menyeluruh itu bisa tahu sebenarnya pencapaian kesuksesan saya itu sampai pada titik mana dan keberlanjutannya seperti apa. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya proses bisnis, Bapak Ibu, sebenarnya dari dasar kinerja yang efektif itu kita bisa tahu. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau manajemen proses bisnis ini itu sebenarnya adalah pondasi di mana nanti Bapak Ibu nanti itu mau ukur pencapaian saya, kinerja saya sudah efektif apa belum, dan apakah proses bisnis saya itu bisa terorganisasi atau terorganisir dan saling terkait dengan tujuan kita untuk ngasilin nilai tambah bagi eh, bisnis kita. Analisis kinerja kita nanti itu bakalan menggali lebih dalam untuk memahami sejauh mana proses kita sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita maksudkan. Sebagai contoh, kita bayangkan Bapak Ibu, ada sebuah perusahaan logistik di mana dalam menjalankan operasional mereka, mereka itu pasti punya proses untuk yang pertama ngambil pesanan misalkan, kemudian ngirimin barang, kemudian bisa mengelola inventaris juga bisa, misalkan gitu. Dalam menganalisis kinerja perusahaan-perusahaan tersebut pastinya udah ngukur setiap prosesnya seperti apa. Berapa lama mereka yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesanan dari gudang ke pelanggan seperti itu. Dengan pemahaman yang mendalam bagi kinerja proses ini, tentunya suatu perusahaan itu pasti nanti bakalan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, kalau perusahaannya dalam bidang apa namanya ekspedisi, Bapak Ibu, pasti ketika kita itu ngomongkan tentang yang namanya pengiriman suatu barang, pasti mereka akan membuat pengiriman paketannya itu di dalam suatu titik-titik yang memang sama. Misalkan di Surabaya, ya dikumpulkan jadi satu dengan di Surabaya. Pengiriman ke sini jadikan satu, yang sejenis dijadikan satu. Nah, kemudian pasti yang ekspedisi itu nanti bakalan menargetkan di dalam apa pengiriman barangnya itu sesuai dengan yang diminta konsumen di dalam apa namanya aplikasinya mereka. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwasanya sebenarnya di dalam proses itu mereka tuh sebenarnya lagi mikir gimana caranya biar saya itu nganternya nggak ke banyak tempat, biar saya itu lebih banyak diamnya, tapi saya tuh bisa ngasih uang yang berlipat dari situ. Dan juga tenaga yang dihasilkan tuh juga nggak banyak-banyak. Itulah Bapak Ibu, kenapa kita perlu banget tentang yang namanya kinerja untuk melihat pentingnya bahwasanya analisis pasar dalam persaingan bisnis digital e-commerce itu salah satunya itu penting dalam kegiatan kita dalam menganalisis kinerja kita. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu sebenarnya kalau kita udah ngomongkan
bagaimana kita bisa mengukur kinerja bisnis kita, mengapa analisis kinerja kita dalam proses bisnis itu menjadi begitu penting. Yang pertama, dengan mengukur kinerja bisnis itu, Bapak Ibu, pastinya perusahaan itu bisa mengidentifikasi area manakah yang perlu ditingkatkan. Pastinya untuk melihat apa perkembangan dari waktu ke waktu agar nanti kita tahu, oh di area ini itu aku lebih kuat, jadi aku lebih banyakin di daerah ini. Oh di sini sepi, akhirnya aku harus mengambil barangku yang di sini aku taruh di area yang apa namanya ramai. Dan pasti di dalam hal itu Bapak Ibu juga perlu tahu bahwasannya agar tidak terjadi penumpukan barang, bagaimana supaya penganalisisan untuk pengalokasian dari suatu barang itu juga sesuai dengan apa yang kita tahu. Nah, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya apakah suatu perusahaan itu bisa mengidentifikasi area, apakah kita bisa lihat perkembangan dari waktu ke waktu, pasti dari data yang kita kumpulkan dari analisis kinerja kita Bapak Ibu, tentunya kita harapkan bisa ngebantu memanajemen dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk berdasarkan fakta kita. Yang kedua, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya analisis kinerja dari perusahaan bisnis digital kita, pastinya perusahaan bisa ngebandingin kinerja kita, ya, yang terbaik pastinya. Kita bisa melakukan benchmarking, Bapak Ibu, dan bisa memberikan wawasan berharga tentunya buat kita dan perusahaan kita agar tetap kompetitif itu seperti apa. Misal, kalau misalkan kita itu bisa menganalisis kinerja, kemudian ada benchmarking dengan perusahaan yang lain, kita tahu bahwasanya mereka pada saat ini itu dalam posisi yang oke, ada beberapa strategi pasti yang mereka saat ini sedang lakukan. Dan pentingnya analisis kerja tersebut dengan kita melihat apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum, itu berdasarkan pada hasil yang sudah ada. Jadi, entah itu tentang peluang analisis kinerja kita itu oke atau enggaknya, ataukah ketersediaan data kita akurat atau enggaknya, pasti nanti akan ada pengkumpulan data baik Bapak Ibu nanti, baik terstruktur, sistematis, itu pasti nanti akan ada. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat kalau kita ada data kita yang membutuhkan keahlian dalam menggunakan suatu analisis yang tepat, pastinya nanti itu bakalan yang namanya mengeluarkan biaya yang lebih besar juga. Namun, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membawa peluang besar dalam perusahaan kita dalam era digital ini? Tentunya ada banyak alat maupun teknologi yang bisa membantu perusahaannya Bapak Ibu untuk ngumpulin, untuk nyimpan, ataupun menganalisis data. Sehingga kita bisa menyimpulkan sementara di mana analisis kinerja ini sebenarnya dalam proses bisnis itu merupakan kunci yang sangat benar-benar dibutuhkan. Sehingga dalam mengidentifikasi area perbaikan, kemudian membandingkan diri dengan pesaing kita atau kompetitor kita bisa melakukan langkah-langkah yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, kalau ngomongkan tentang yang namanya analisis kinerja dalam suatu proses bisnis, Bapak Ibu, itu ada erat hubungannya dengan bagaimana kita itu bisa memanajemen proses bisnis kita sehingga kita tuh bisa melakukan, bisa mengukur, juga bisa mengevaluasi efisiensi efektivitas dari proses bisnis kita. Dalam memanajemen proses bisnis, tentunya Bapak Ibu semua, analisis kinerja yang bisa membantu mengidentifikasi potensi perbaikan juga bisa ditetapkan apakah analisis kinerja kita itu melibatkan pengumpulan dan analisis data yang memang nanti prosesnya itu bisa continue atau terus-menerus. Nah, kalau ngomongkan tentang itu Bapak Ibu, seperti apa yang sudah pernah saya singgung tentang yang namanya e-commerce Bapak Ibu. Tentunya prospek dari e-commerce di era digitalisasi itu sangat besar sekali. Adanya teknologi yang mapan pastinya Bapak Ibu, kecepatannya juga akan semakin membantu kita. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada dampak dan positif maupun negatif dengan adanya digitalisasi. Udah adanya keamanan. Bagaimanakah kita agar produk kita ataupun perusahaan kita aman?
serangan hacker dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas tentang itu. Dan sekarang kita akan meyakinkan bahwasannya sebenarnya dari yang namanya kita ambil salah satu e-commerce ya Bapak Ibu, di mana nanti akan kita bahas prospek bisnisnya. Kira-kira kita nanti akan ngebandingin dua perusahaan yang sama di dalam bidangnya, dan itu menjadi kompetitor satu sama lain, dan kita akan ngebandingkan kira-kira kalau kita sebagai seorang analisis ya, itu apa yang akan kita bisa simpulkan, manakah yang kira-kira baik dan manakah yang kira-kira nilainya kurang. Dan kalau kita ngomongkan tentang yang namanya analisis kinerja Bapak Ibu, di mana sebenarnya skema kita, strategi kita dalam melakukan proses bisnis itu pasti nanti ada hubungannya dengan yang namanya kondisi ekonomi global kita. Kalau kita tahu Bapak Ibu, saat ini kondisi ekonomi global kita memang masih kurang baik. Kenapa? Kita juga tahu, mohon maaf, dolar kita juga sudah mencapai berapa? 15.000 lebih. Dan bahkan bulan ini pun terjadi dalam sejarah juga dolar juga menduduki peringkat yang Masya Allah ya. Artinya dengan adanya seperti itu, kondisi global dalam perekonomian kita itu pasti nanti ada hubungannya dengan yang namanya e-commerce yang akan kita bahas atau kita lakukan. Bu, ada nggak sih sebenarnya strategi pemasaran e-commerce kita? Yang pertama, Bapak Ibu semuanya harus tahu target pasar kita siapa. Kalau Bapak Ibu udah tahu target pasarnya siapa, nanti Bapak Ibu semua bisa menentukan sebenarnya calon pembeli saya siapa, calon pelanggan saya siapa, gimana caranya saya bisa menargetkan mereka agar membeli produk saya. Kemudian pastinya Bapak Ibu promosi di dalam platform itu akan jadi lebih baik karena tahu target pasar kita sebenarnya siapa. Yang kedua, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya e-commerce, pasti kita ngomongkan bagaimana caranya kita bisa menarik pelanggan kita. Bapak Ibu, kalau sekarang kita tahu ya, di pinggir jalan tuh kalau saya pulang itu pasti kanan kiri saya itu hampir sepanjang jalan itu dipenuhi dengan yang namanya usaha dadakan dari masyarakat sekitar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dengan banyaknya mereka berjualan seperti itu, dengan mereka tidak punya taktik untuk menarik pelanggan atau tidak punya identitas terhadap perusahaannya mereka, pasti mereka akan kebingungan karena apa? Tuh tempat saya itu udah di pinggir jalan, tapi kenapa saya itu tetap aja pemasukannya gini-gini aja, nggak banyak-banyak dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu di mana si pemilik bisnisnya kurang paham tentang strategi pemasarannya. Apakah di tempat itu memang banyak orang, dilakukan oleh banyak orang, ataukah cuman untuk menggugurkan kewajiban untuk mencari rezeki saja. Nah, itu susah. Sehingga kita harus tahu Bapak Ibu, dalam strategi pemasaran e-commerce kita ataupun nanti dalam sebelum kita melakukan proses bisnis kita terhadap kegiatan-kegiatan kita, maka kita harus tahu bagaimana cara kita menarik pelanggan. Dan pastinya kita harus tahu bahwasannya anggaran kita itu udah sesuai apa belum. Jika kalau budget kita belum mencukupi, kita bisa melakukan beberapa kegiatan, di antaranya teman-teman bisa memasang iklan di Facebook Ads bisa, kemudian di Instagram juga bisa. Nah, itu digunakan untuk anggaran yang memang kalian Bapak Ibu semuanya digunakan untuk kegiatan pemasaran dari produk bisnis digitalnya Bapak Ibu, terutama dalam e-commerce. Dan pastinya publikasi. Ini diukur dari mana? Ketika kita memanfaatkan tentang yang namanya konten, maka kita harus tahu di mana sebenarnya kalau kita mencari di Google, bahan pencarian kita itu yang utama di mana. Kalau kita di Google, oh berarti nanti itu pasti ada yang namanya dari Google Ads kita tahu penginapan Villa Lovina misalkan. Nah,
Dari situ kita bisa tahu di manakah letak dari pencarian kita ketika di Google. Karena secara tidak langsung Bapak Ibu, saya pribadi kalau kemana-mana nggak tahu lokasi, ya saya pasti memanfaatkan Google. Misalkan rumah makan halal terdekat, sini sesuatu yang urgent tuh pasti. Tapi dengan adanya persiapan atau strategi dalam kita menjalankan bisnis digital kita termasuk e-commerce, maka Bapak Ibu semuanya yang ada di sini pasti sudah paham tentang yang namanya Google Ads juga tahu. Biar pencarian kita ada di atas terus. Kalau misalkan untuk evaluasi dalam teknologi kita, Bu, yang pertama Bapak Ibu semuanya bisa melalui situs web. Sekarang itu sebenarnya kalau mau bikin web itu sebenarnya gampang Bapak Ibu. Sebenarnya orang programmer kalau melihat orang-orang saat ini pakai Figma, pakai yang lain juga. Nah, itu sebenarnya banyak. Hampir setiap orang pakai WordPress, bikin web itu jadi menyenangkan dan itu hal-hal yang sangat sangat menurut saya itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu tuh semua bisa dilakukan gitu loh. Tapi Bapak Ibu dengan adanya pembuatan web, kemudian Bapak Ibu juga mengaplikasikan dengan selulernya Bapak Ibu semuanya, pasti nanti akan melibatkan tentang yang namanya teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Kenapa? Bapak Ibu untuk peretasan web itu sudah marak terjadi. Bayangkan, itu web loh ya, perusahaan kita. Apalagi kalau perusahaannya udah diretas sama orang. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanage itu supaya kita bisa tahu bahwasannya yang kita tawarkan atau perusahaan-perusahaan kita, baik itu digital kita, itu masih aman dari yang namanya eh, evaluasi tren teknologi. Yang kedua, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya tren teknologi, nanti pasti Bapak Ibu semuanya bakalan tahu dan bakalan ingat juga bahwasannya ini tuh sangat ada hubungannya dengan yang namanya industri spesifik, bagaimana mentargetkan audiens, juga bisa model bisnis yang mereka gunakan. Dan itulah Bapak Ibu ketika kita tahu sebenarnya gimana cara ngevaluasi tren teknologi itu, kita lihat juga. Yang ketiga adalah pasar kita. Dengan adanya pasar kita sebenarnya itu bisa ngebantu punya peluang Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan saat ini itu seperti apa. Dan pastinya kalau dengan yang namanya e-commerce ya Bapak Ibu, karena kita nggak perlu datang, karena duduk manis saja udah bisa dilayani dan sebagainya, pasti ada yang namanya hemat banget biaya. Tapi jangan salah, tidak semua tren teknologi itu hemat biaya Bapak Ibu. Kita harus tahu biaya-biaya yang kita keluarkan, manfaatnya apa saja untuk bisnis kita. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, saat ini tren dan inovasi pasar kita sebenarnya lagi gencar-gencarnya dengan yang namanya eh, rantai pasokan logistik itu sangat menjadi apa ya, buah bibir. Dan bahkan kalau kita bikin bisnis yang ada hubungannya dengan logistik itu lebih ke arah saingannya yang kompetitornya yang semakin banyak. Karena apa? Sebenarnya logistik itu sangat amat diperlukan ya. Emang semuanya diperlukan, tapi kan Bapak Ibu kalau sekarang kondisi ekonomi yang saat ini rada susah, nah maksudnya katanya tadi pokoknya dapat 10% lah itu sudah bagus. Nah, itu padahal kalau kita lebih telaah kembali bahwasanya apa yang kita tawarkan, apa atau yang kita sebutkan di atas, pasti nanti ada hubungannya dengan yang namanya bagaimana kita bisa masuk kita dalam logistik kita itu bisa jalan seperti apa. Nah, feedback dengan kepuasan pelanggan. Bapak Ibu, kalau kita tahu dari sumber yang saya dapatkan bahwasanya saat ini digitalisasi di Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang namanya di negara-negara sebelah. Apakah nggak ada Bu untuk digitalisasi? Ada Bapak Ibu, sangat sangat bahkan mereka lebih maju daripada kita. Cuman ya itu tadi kita soroti dulu kalau kita punya tentang digitalisasi, proses pengembangan digitalisasi di dalam negara kita pun kita juga
sudah oke. Saat ini ada 28% ya dari semuanya itu benar-benar menggunakan yang namanya internet. Kenapa? Yaitu tadi kegunaannya sangat banyak, jadi murah, dan pasti itu nanti bakalan terjadi hal-hal yang kita nggak sangka-sangka kayak gitu ya. Kalau orang 28% itu ngomongkan tentang yang namanya setiap orang itu menggunakan internet ya, maka di 28%-nya itu mereka aktif di sosial media mereka. Bahkan kalau menggunakan yang namanya mobile phone, Bapak Ibu kita juga ngomongkan tentang sosial media, itu semua ada hubungannya dengan yang namanya kemampuan kita. Kalau kita lihat, saat ini hampir setiap orang itu punya namanya mobile phone. Kenapa? Yaitu tadi, kalau mengandalkan dengan yang perkembangan zaman kita cuman oke-oke saja, santai-santai saja, itu mah agak susah Bapak Ibu. Yaitu tadi, karena kita sebenarnya apakah semua yang punya mobile phone itu juga punya sosial media? Enggak, belum tentu Bapak Ibu. Ada yang cuma khusus untuk telepon aja, ada yang juga untuk panggilan call aja dan sebagainya kayak gitu. Itu dengan adanya perkembangan bisnis digital kita. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya bisnis digital Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu semuanya udah pernah tahu di mana sebenarnya potensi terbesar kita dan yang paling oke di masa datang itu ada beberapa. Karena kita ngelihat Bapak Ibu, sebenarnya usia produktif kita ya kan, dimana sekarang itu sekitar 50% mereka tuh di bawah 50 tahun 30 tahun. Bahkan antara 30 itu masih ada di bawah, ada yang mereka masih 15 tahun itu juga sudah produktif sekali seperti itu. Karena kita juga tahu bahwasannya hampir 80 juta penduduk kita itu bisa mengakses internet, bisa mengakses media sosial. Jadinya kalau kita untuk produktifnya, kenapa masih 50% yang di bawah 30 tahun? Ya pastinya mereka masih ada hubungannya dengan pendidikannya mereka. Artinya sebenarnya Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan, adanya perubahan tren penduduk Indonesia itu sebenarnya udah pengaruh banget tentang yang namanya konsumsi yang akan kita lakukan. Kalau kita lihat dari sumber datanya lagi, Bapak Ibu, UMKM di Indonesia saat ini, Bapak Ibu, dari usaha yang punya usaha besar ya itu ada 0,001%. Bayangkan, itu udah 0,01, tapi persen juga, persen itu artinya per 100 dibagi 100 itu ada 0,01. Di usaha menengah ada 0,09%. Nggak ada 1% tuh, nggak ada Bapak Ibu. Baru di usaha kecil kita ada 1%. Dan usaha kecil yang lain itu ada 98,79%. Bagaimana kita bisa menyerap tenaga kerja? Kita bisa melihat dari banyaknya peminat kita yang mendaftar di perusahaan-perusahaan itu, pasti nanti bakalan tahu sebenarnya berapa yang terserap dan yang enggak itu berapa. Itulah Bapak Ibu, ketika kita ngomongkan tentang yang namanya peluang bisnis kita seperti e-commerce dan bisnis digital itu, kalau kita lihat dari kawasan ASEAN aja Bapak Ibu, sebenarnya kita itu punya peluang nanti untuk bisa memasuki pasar baru. Tapi ada sesuatu yang Bapak Ibu tahu bahwasannya kita itu punya UKM dalam negeri yang pastinya itu bisa bersaing di dalam pasar dunia. Ada berapa banyak orang sih sebenarnya? Ada populasi gabungan kita ada 637 orang juta ya ini ya. Dan pastinya ini ada di perusahaan ASEAN UKM-nya. Sehingga kita bisa tahu nanti bagaimana analisis kinerja dari e-commerce yang akan kita jalankan ataupun proses bisnis yang kita jalankan. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya analisis kinerja, kalau tadi sudah kita sedikit singgung tentang beberapa permasalahan di dalam e-commerce juga, kali ini kita akan melanjutkannya dengan bagaimana sih sebenarnya kalau kita sudah punya bisnis digital, kita mau ngecek apakah bisnis yang saya sudah lakukan itu memang sudah oke atau belum. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu,
dengan kita menganalisis suatu kinerja seseorang atau bisnis kita bisa melakukan dalam beberapa cara. Kalau kita ngomongkan hal tersebut, Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu tahu. Untuk menganalisis kinerja, ada yang namanya langkah-langkahnya yang bakalan kita tempuh untuk manajemen proses bisnisnya. Yang pertama adalah kita menentukan tujuan dan metrik kinerja kita. Di mana nanti Bapak Ibu semua dengan adanya tujuan dan metrik kinerja, pasti kita punya harapan. Kenapa? Yang langkah pertama yang kita lakukan itu kenapa kok tujuan bisnisnya harus dicapai? Karena nanti metrik kinerja kita itu nanti bakalan bisa diukur kalau tujuan kita jelas. Metrik kinerja kita juga dapat beberapa kegiatan dari ngukur waktu bisa, dari ngukur biaya bisa, kualitas atau produktif pun juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu ngomongkan di sini sebenarnya ada metrik lain atau relevan untuk proses bisnisnya yang saat ini sedang dianalisis. Yang kedua, kita bisa kumpulkan data kinerja kita. Selanjutnya, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya kumpulan data kinerja, pasti Bapak Ibu semuanya udah tahu bagaimana kita bisa melakukan analisisnya. Data itu bisa berupa data histori dan waktu yang nyata. Tentunya semua dikumpulkan melalui survei dan wawancara. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya bagaimana kita bisa mengumpulkan kinerja kita Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak yang bisa kita tahu. Kita bisa tahu data historis kita, data waktu nyata kita, data yang kita kumpulkan melalui survei, bisa melalui wawancara dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada data, pasti nanti kita bisa menganalisis. Karena kita bisa mengidentifikasi tren kita, pola kita, atau masalah yang ada di dalam proses bisnis kita, pasti nanti dengan metode-metode yang ada. Ada banyak nggak sih Bu di dalam menganalisis itu? Ada banyak. Ada analisis regresi, ada analisis sebab akibat Bapak Ibu, ada analisis komparatif membandingkan, dan pastinya nanti akan dapat wawasan pula dengan kita membandingkan tentang kinerja dalam proses bisnis itu. Dan yang keempat, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya bagaimana kita mengidentifikasi potensi perbaikan kita, pasti nanti ada hubungannya dengan yang namanya kita sebagai seorang yang punya bisnis itu harus punya potensi perbaikan yang dilakukan dalam proses bisnis kita Bapak Ibu. Karena kita kalau hal ini bisa mengidentifikasikan masalah, kita bisa tahu penyebab masalah apa yang terjadi dalam bisnis kita. Kita bisa tahu solusi yang mungkin nanti akan menjadikan kinerja kita menjadi kinerja yang oke dalam suatu proses. Dan yang terakhir, pastinya ada implementasi dari perbaikan yang ada. Dari implementasi perbaikan yang telah diidentifikasi pastinya Bapak Ibu perlu memastikan untuk memprioritaskan bagaimana apakah dampaknya besar atau enggak dalam tujuan bisnis kita ataupun ketersediaan sumber daya yang ada itu seperti apa. Bu, ada nggak sih kalau kita ngomongkan tadi bagaimana cara kita bisa menganalisis kinerja, maka ini ada beberapa tips yang mungkin yang bisa Bapak Ibu bisa lakukan kalau memang Bapak Ibu semuanya memang pengen tahu apa yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau menurut diskusi saya dengan teman-teman juga, terus menganalisis dari sumber-sumber juga, ketika kita mau menganalisis kinerja yang efektif, Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan tujuan yang pertama itu harus jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, terukur, semuanya itu pasti punya analisis kinerja yang oke. Hal ini pasti ada hubungannya dengan yang namanya bagaimana kita bisa membantu, bisa kita fokus, kita bisa tahu hal-hal yang penting, mana yang benar-benar relevan dengan tujuan bisnis kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan data yang akurat. Pastikan Bapak Ibu kalau dalam menganalisis kinerja itu memang benar-benar datanya itu bisa diandalkan, bisa diverifikasi, bisa divalidasi sebelum Bapak Ibu menggunakan. Nah, kalau udah tahu data saya sudah akurat, apa yang bisa saya lakukan? Bapak Ibu bisa melibatkan pihak yang terkait. Jadi nggak usah dilakukan sendiri. Seperti siapa? Tim manajemen ataupun juga staf operasional Bapak Ibu. Karena sebenarnya dalam operasional proses bisnis kita atau kinerja kita itu bisa memberikan perspektif yang oke
yang bisa membantu tentunya dalam perbaikan yang efektif. Artinya kita perlu dengan masukan dari orang lain, dari penilaian orang lain, ataupun wawancara dari orang lain untuk tahu sebenarnya kita itu apa sih yang harus kita lakukan sehingga ada kita lihat yang kita libatkan terkait dengan proses kita. Yang keempat, Bapak Ibu, bisa digunakan alat teknologi yang tepat. Kita bisa mengumpulkan, bisa menganalisis data seperti analisis data untuk dashboard juga bisa, dan pastinya untuk proses analisisnya Bapak Ibu semuanya. Ada nggak sih kelebihannya Bapak Ibu? Ada banyak dan banyak banget ya kalau kita ngomongkan tentang kelebihan kinerja kita. Yang pertama itu kita bisa tahu Bapak Ibu dengan adanya beberapa kelebihan. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan peluang perbaikan pasti. Dalam melakukan bisnis kita Bapak Ibu, dalam proses bisnisnya itu Bapak Ibu semuanya perlu mengidentifikasi dengan jelas. Pasti ini itu ada hubungannya dengan apakah manajer bisnis kita itu bisa mengambil langkah yang oke atau enggak untuk perbaikan kita dan bisa meningkatkan efisiensi kita. Dan juga kalau kita ngomongkan tentang yang namanya identifikasi masalah untuk diperbaiki, maka nanti akan ada pengambilan keputusan yang berdasarkan data Bapak Ibu semua. Sehingga analisis kinerja kita itu bisa memungkinkan kita dalam mengambil keputusan yang akurat Bapak Ibu. Sehingga dengan gunain data yang valid, keputusan yang dapat diambil berdasarkan bukti empirisnya itu pun juga berdasarkan pada perkiraan atau asumsi semata. Sehingga kita bisa tahu pemantauan kinerja yang permanen itu seperti apa. Karena apa? Dengan analisis kinerja yang terus-menerus, kinerja proses bisnis kita itu bisa dipantau secara permanen Bapak Ibu. Hal mungkin yang kita pikirkan tentang bagaimana kita bisa pemantauan kinerja yang permanen itu pasti nanti akan ada yang namanya perbaikan. Kalau kurang baik ya apa yang di dalam yang kita nilai itu kurang baik dan itulah yang akan kita lakukan. Dan pastinya dengan adanya evaluasi digital ini Bapak Ibu bisa menghemat biaya dan waktu yang keunggulan kompetitif banget. Dan sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu semuanya, ini ada permasalahan yang perlu Bapak Ibu semuanya selesaikan dalam kelompok. Ini ada 17. Nanti kita akan sudah banyak yang gabung nih kayaknya. Pak Paska Adi juga sudah gabung kayaknya. Mas Ical minta tolong. Ini berarti ada berapa orang? Ada 17 dikurangi 2, 15 orang, Bu. Ada 15, berarti ada 3 kelompok aja, Mas Ical ya. 3 kelompok, Bu ya. Ada breakout room. Kita akan diskusikan terlebih dahulu. Ini ada permasalahan yang perlu Bapak Ibu semuanya diskusikan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di pertemuan analisis pengukuran kita. Sebentar, saya buka dulu. Sambil itu silakan. Waktunya 25 menit untuk mendiskusikan, Mas, karena ini ada 2 perusahaan. Jadi Bapak Ibu semuanya silakan menentukan 2 perusahaan sejenis. Ini nanti hasil diskusinya nanti dikumpulin ya. Karena saya mau menganalisis juga tentang pekerjaannya Bapak Ibu semuanya yang saat ini nanti bakalan dibahas bareng-bareng. Bapak Ibu semuanya, kalau kita dihadapkan pada perusahaan, carilah 2 perusahaan sejenis yang sebagai kompetitor satu sama lain. Mohon maaf bisa saya sebutkan misalkan Grab sama Maxim misalkan. Bapak Ibu semuanya silakan membandingkan kedua perusahaan tersebut, analisis kinerjanya seperti apa. Tapi di sini tidak usah melihat dari traffic websitenya. Bapak Ibu bisa melihat dari pemasaran digitalnya, mulai dari pemasaran digital, kemudian dari pelayanan keamanannya pelanggan seperti apa, dari keamanan kayak gimana, efisiensi operasional seperti apa, dan kita seakan-akan kita adalah sebagai pemilik perusahaan tersebut. Dan kita akan ngebandingkan
kinerja kedua perusahaan tersebut manakah yang kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya lebih baik seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu menjadi seorang owner dari dua perusahaan sejenis kayak gitu, manakah yang kira-kira akan diambil oleh Bapak Ibu semuanya, ataukah tetap dijalankan dua-duanya, ataukah akan ada satu yang dikorbankan dan fokus pada permasalahan dari perusahaannya Bapak yang Ibu ambil. Misalkan cari yang sejenis kompetitornya, kemudian elemen yang diukur adalah pemasaran digitalnya kayak gimana, dilihat IG-nya bisa di-screenshotkan atau seperti apa, terus pelayanan pelanggannya seperti apa. Kalau dilihat dari dua bisnis yang sama tersebut dan efisiensi operasionalnya seperti apa, itu bisa didiskusikan di dalam kelompok dan kita akan bahas sebelum saya melanjutkan ke dalam materi saya yang selanjutnya. Begitu, Mas Ical, saya akan sharekan saya taruh di Chat, kolom Bu. chat. Ya. Ya. Baik, saya dibantu untuk sudah Bapak Ibu OTW untuk mengirim. Silahkan dikelompokkan menjadi 3, Mas Ical. Nanti kita akan bahas dan saya akan lanjut di materi kita yang selanjutnya. Selamat bekerja Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu? Boleh, ada pertanyaan dari saya, Bu. Boleh, Pak Ibu. Boleh. Ini kan kita memilih, jadi setiap kelompok itu membandingkan 2 perusahaan. Nah, perusahaan ini kan yang bergerak di bidang digital, betul ya, Ibu ya? Betul. Tidak harus Gojek sama Maxim kan ya, Bu? Kita bisa Iya, yang ambil perusahaan yang lain. lain. Oke, Itu contoh saja. ya, terima kasih, Bu. Yang sama, yang sejenis lah, sejenis gitu. Jadi kita nanti akan ngebandingin. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya nanti menjadi seorang ownernya, kira-kira manakah yang akan dilakukan? Apakah memutuskan untuk salah satu aja yang dijalankan, ataukah dua-duanya, ataukah seperti apa? Dari hasil analisis kelompoknya Bapak Ibu. Itu tadi cuma contoh aja. Ada banyak kan yang lain juga. Mana itu? Coba seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya mulai beroutrum? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya mulai dari sekarang ya, Bapak Ibu. Mangga. Semangat, Bapak Ibu. Mas Kadi tak sawang-sawang ya nomor loro toh. Ada maksud terselubung kayaknya ya. Itu Pak MB itu, Bu. Masa? Saya mah apalah. Mas Ical, tolong nanti saya dibantu untuk kolek analisa dari teman-teman ya. Nanti saya mau analisa jawabannya teman-teman juga. Oh, baik, Bu. Silakan tuliskan identitas juga untuk kelompok terakhir ini. Terakhir 1, 2. Kayaknya kelompok 3 tadi nggak aktif. Saya masuk pada diem semua. Jadi kelompok 1, 2 deh. Kelompok 3 bener ya nggak aktif ya? On proses, Bu. Oh, masih on proses. Pakai bahasa kalbu kita, Bu. Oh. Saya tadi masuk kok nggak ada orangnya. Ya udah, kelompok 1 dulu deh. Oke, nanti minta tolong dikolek ya Mas Ical ya, kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 nanti saya dibantu untuk kolek dan nanti saya mau analisis dari jawabannya teman-teman. Baik, mungkin dari kelompok 1 dulu deh. Silakan dipresentasikan dari hasilnya. Tadi saya ngintip kayaknya Amazon sama Alibaba ya? Alibaba. Oh, Ya. kelompok saya. Alibaba. Boleh mungkin Pak Adi dibantu. Saya bantu share. Soalnya by the way, ini kita tadi kan nanya diskusi mau apa nih gitu. Terus Pak Adi memang kebetulan kan Pak Adi juga memang sudah pernah gitu kan merasakan, maksudnya baik itu di Alibaba atau Amazon.
Jadi boleh Oh, mungkin soalnya saya sendiri belum pernah gitu kan. Silakan Pak. persaingannya lumayan itu ya. Iya Pernah. betul. Ya, Boleh, silakan. ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Mas Eli, Bu Puji. Kita akan membedah walaupun ini operasi kecil, hanya Alibaba dan Amazon, bukan operasi besar, Bu, karena belum sampai selesai. Jadi ada dua perusahaan ini mirip seperti Grab sama Gojek. Amazon, Alibaba itu Grab kayak sama Gojek. Analoginya begitu. Untuk traffic websitenya itu paling gede si Alibaba karena usernya yang aktif itu jauh lebih besar daripada usernya aktif Amazon. Secara di in-house mereka di China saja itu mereka udah lebih besar market share-nya daripada usernya si Amazon sendiri di negara mereka. Itu trafficnya tinggian si Alibaba. Dari konversinya, ini yang lagi kita mau bahas tadi, Bu. Ini maksudnya konversi yang bagian apanya ya, Bu ya? Bu Puji. Ya, Growth Ini bisnis mungkin dari growth konversinya bisnisnya ini, bukan sih? halo. halo ya, konversinya ini di bidang apanya ya, Bu ya? Apapun Bapak boleh dibahas. Bapak mau mau bahas yang apa boleh terserah. Kalau dari Oh growth-nya ya, boleh Bu. Boleh. Oh boleh Pak tuh. Growth-nya kan tadi udah kita diskusikan. Iya. ya. Growth-nya coba Mas Eli sebutkan, Mas Eli. Minta tolong. Kalau berdasarkan data yang kita ambil itu dari tahun 2020. Tadi belum lihat yang terbaru sih, Bu. Nah, itu growth-nya itu memang lebih tinggi itu di Alibaba sih, Bu, ketimbang Amazon. Nah, udah itu aja. Silakan, Pak. Dilanjut. Ya, kalau untuk growth itu ada di 3,6 Alibaba. Untuk Amazon cuma di sekitar 3 billion USD. Tapi untuk sales-nya, Alibaba juga cukup tinggi. Karena marketnya dia terus itemnya itu sangat berlimpah di Alibaba. Amazon terbatas. Untuk pemasaran digital, Alibaba ini kalau saya analogikan seperti mobil Jepangan ya. Honda, Toyota, Daihatsu yang sering beriklan dimanapun itu, entah itu di game online yang tidak berbayar pakai iklan, entah itu di Facebook, itu nyangkut terus itu. Saya lihat. Jadi pemasaran digitalnya cukup cukup simple, mereka membuat satu produk dari tenannya itu, terus dia dukung dengan sistem medsosnya Alibaba, jaringan medsosnya Alibaba, sehingga areanya jangkauan itu sangat luas dibandingkan Amazon. Karena jarang saya melihat iklan Amazon sekarang. Lagi naiknya si Alibaba. Kalau kita lihat dari pelayanan pelanggannya, Amazon itu pertama kita kalau udah belanja, kena tax yang sangat tinggi antara Amerika dengan Indonesia. Taxnya udah tinggi, terus masalah currency, terus dari si sellernya kurang responsif juga, terus produknya masih ada beberapa, kita kalau nggak teliti, itu barang second yang kita beli. Kita bisa terjebak di situ. Terus di Amazon sendiri,
ada beberapa hal yang membuat teks itu tiba-tiba naik. Ada barang-barang komoditi tertentu yang teksnya sangat mahal. Nah, kalau di Alibaba, selama kita tidak memenuhi atau tidak melewati kuota import pribadi, kalau itu kita lakukan secara pribadi maupun secara company, secara perusahaan, itu teks masih nol, khusus di Kota Batam. Tetapi kalau itu melebihi kuota, pasti akan kena teks. Dan itu teksnya juga nggak seberapa. Di Alibaba itu sewaktu kita japri, mereka akan responsif. Sewaktu memang kita chat, itu responsif orang itu. Yang sering saya alami ya, karena saya sering juga belanja di sana. Terus mereka ada garansi delivery. Garansi delivery. Jadi kita 15 hari, 15 hari nyampe benar-benar sampai gitu. Tetapi kelemahannya di sana nggak ada DHL, adanya FedEx maupun apalagi ya kemarin ya. Lupa saya. Ada satu lagi. Nah, kalau kita tidak suka dengan yang sudah terikat dengan Alibaba, kita punya forwarder sendiri, kita akan dikirim ke forwarder kita dengan free of charge. Itu saya sukanya. Umpamanya dari Sandong ke Dongguan, gudang kita ada di Dongguan. Mereka ngirim ke Sandong itu dari Sandong ke Dongguan free, nggak kena cas. Atau kecuali dari Tianjin ujung ke ujung. Jadi mereka kena pun juga nggak lebih daripada $100. Jadi memang lebih murah, terjangkau, kita bisa memilih item itu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Memang range-nya itu lebar banget. Jadi memang harus bersabar nyari barang yang sesuai dengan yang kita mau. Terus untuk tingkat keamanan finansial, sangat aman sih di Alibaba ya. Kalau ada beberapa teman pernah belanja di Amazon, ada penilaian negatif tentang keamanan pembayaran. Nah, di Alibaba itu kita bisa memilih mau pakai kartu kredit, Mastercard, atau kita kemarin saya lihat itu ada GoPay. Terus ada juga pakai transfer bank. Transfer bank. Jadi ada Mandiri, BCA, BNI gitu kan. Tinggal kita klik pilih mana nanti diarahkan. Atau kita mau via Singapura. Singapura Bank bisa. Jadi lebih nyaman sewaktu kita report, umpamanya kemarin saya pernah belanja, ada barang rusak kita report, dan itu benar-benar diganti. Nah, uangnya itu masuk ke akun di Alibaba kita. Nanti waktu kita mau belanja lagi, uang itu bisa dipakai. Secara efisien operasional, Alibaba lebih efisien ya. Karena mereka menerapkan di 200 cabang di 200 negara ya. Mereka ada di 200 negara, mereka juga memiliki platform yang user friendly, terus kejelasan harga, terus di situ untuk report apa yang umpamanya ada kejanggalan atau hal-hal yang negatif, kita reportnya juga lebih mudah. Mereka sudah ada di banyak bahasa dengan pilihan bahasa yang kita mau. Terus pengiriman pun juga mereka fleksibel. Kalau di Amazon pasti jatuhnya ke DHL, harganya sudah tinggi. Saya bukan jelek-jelekin ya, dari pengalaman saya pribadi ya, dari harganya Amazon tuh DHL itu udah pasti kenanya tinggi. Jadi kita belanja $8.000, nyampe di Batam itu udah kena sekitar 10 ribuan. Jadi memang lumayan tinggi juga.
Jadi Dan kesimpulannya kalau ada dua perusahaan ini berarti dari kelompok satu berarti lebih memilih ke Alibaba gitu ya. ya, Oke. ya kan Mas Terus Eli, Pak Yus? Betul Pak, saya setuju. Karena memang dilihat dari banyak ini sih Bu, apa grafik-grafik yang kita lihat membandingkan gitu kan. Nah, menurut saya tuh si ya itu tadi kalau lihat kalau diibaratkan ya. Waktu itu Jack Ma berkata bahwasanya si Amazon ini memiliki model bisnis si Amazon ini sebentar ya. Amazon ini lebih merupakan kayak sebuah kerajaan gitu, yang semuanya itu harus mereka kendalikan sendiri. Nah, sementara si menurut Jack Ma itu untuk Alibaba itu tuh lebih lebih besar lagi gitu. Dia ingin menginginkan ekosistem yang lebih besar. Kemudian filosofinya itu untuk memberdayakan orang lain bisa menjual, orang lain juga bisa menyediakan layanan. Kemudian memastikan bahwa orang lain itu lebih kuat dari kita. Jadi memang dari filosofi itu yang membuat ya saya yakin sih maksudnya kalau ke depannya juga Alibaba itu akan lebih menguasai pasar dibanding si Amazon ini. Itu sih. Oke. Ya, ada saya tambahin Bu. Nah, Sebetulnya gimana? ya Bu ya, kalau kita analogikan sebuah market, sama seperti kita masuk ke food court, waktu kita masuk ke Alibaba itu sama seperti kita masuk ke food court. Kita boleh belanja yang ada di situ, tetapi kasirnya satu, gitu. Sangat nyaman, mudah, dan kita langsung tahu ini produknya di mana. Dan mereka terbuka juga dengan data diri mereka juga. Itu sih. Jadi untuk terjerembab di hal yang negatif itu sangat sedikit kalau di Alibaba. Oke. Oke, ada yang mau nambahin dari kelompok satu sudah cukup atau belum? Pak Yus, tambahin dong. Pak Yus, oh lagi pumping Bu. Pak Adi ini ada-ada saja. Baik, ini dari kesimpulan dari kelompok satu. Jadi yang dibahas itu adalah tentang perbedaan atau kompetitor dari Alibaba dan juga Amazon, di mana akhirnya dari duel yang sangat sengit, di mana memutuskan sebenarnya apa yang harus saya pilih antara Alibaba ataupun Amazon. Amazon untuk apa namanya kegiatan ini. Apakah analisis saya itu tepat atau tidak dari hasil yang sudah saya diskusikan atau enggak dengan kelompok satu seperti itu ya. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari teman-teman dari kelompok satu yang ngebahas tentang compare-nya antara Alibaba sama Amazon. Benar sekali. Mungkin ini ada beberapa yang mungkin mau saya tambahin terkait dengan Alibaba dan Amazon seperti apa yang sudah disebutkan tadi. Alibaba basisnya ada di Cina, pendirinya Jack Ma gitu ya. Terus Amazon itu juga ada di Amerika dan didirikan oleh Jeff Bezos juga. Kalau dilihat dari tahunnya sih Bapak Ibu emang Amazon lahir terlebih dahulu daripada Alibaba. Cuman kalau dilihat dari perkembangan itu kalau menurut dari kelompok satu itu masih oke di yang namanya Alibaba. Kita perlu tahu Bapak Ibu dengan adanya model bisnisnya masing-masing di mana Alibaba sebenarnya itu adalah marketplace online yang pasti nyediain platform juga untuk transaksi grosir, bisa ecer, bisa kayak gitu. Juga termasuk konsumen-konsumen dari bisnis ke konsumen juga bisa. Kemudian lihat aja di alibaba.com itu ada grosir global juga di sana ya kan, di mana Alibaba juga punya cloud juga, Alibaba Cloud yang pastinya nyediain layanan komutasi awan. Nah, di mana di sini Bapak Ibu bedanya dengan Amazon sebenarnya hampir sama, tapi kan Amazon lebih dahulu daripada Alibaba, di mana mereka sebenarnya mulainya itu dari toko buku online kalau Amazon itu ya. Terus habis itu berkembang jadi toko daring serba ada di situ. Kemudian nanti dia bisa mengembangkan lagi penjualan produk kepada konsumennya lewat layanan juga komutasi awan juga Amazon Web Service itu. Nah, cuman apa yang menjadi pembeda dari situ pasti mereka itu punya yang namanya
kemampuan dari masing-masing sendiri. Kalau kita lihat dari pasarnya mereka juga mungkin saya menambahkan ya dari apa yang sudah dibahas oleh teman-teman kelompok satu ya. Sebenarnya kalau lihat dari Alibaba sebenarnya mereka fokus pada pasar Cina dan Asia. Tapi Alibaba ini juga ngelayanin pasar global Bapak Ibu, di mana itu bisa menghubungkan antara produsen Cina dengan pembeli dari internasional, itu juga bisa. Kalau Amazon itu lebih cakupannya global sebenarnya kalau saya nilai loh ya. Karena apa? Mereka juga ngelayanin dari berbagai negara juga. Amazon itu tapi juga dikenal sebagai toko online yang memang menyediakan produk konsumen. Sehingga kalau dilihat dari fokus pasarnya mereka jelas beda ketika antara kita ngomongkan antara Alibaba dan juga Amazon. Kalau dilihat fokus pasarnya kayaknya mereka lebih luas Amazon kayak gitu dibandingkan dengan Cina kita Alibaba. Mereka fokusnya kayaknya pasarnya kuatnya itu di Asia sama di Cina. Kayak gitu. Cuman Amazon dengan mereka itu punya cakupan yang global itu kita mungkin itu yang menjadikan salah satu mereka masih bisa bertahan seperti itu. Juga kalau dilihat dari keanggotaannya kalau Alibaba itu kan apa kayaknya belum punya ya sampai sekarang ya. Tapi kalau Amazon sudah ada. Nggak tahu nanti sekarang sudah punya apa belum. Setahu saya masih belum. Kalau Amazon udah punya program keanggotaannya itu dan mereka udah termasuk juga pengirimannya ke layanan streamingnya itu juga oke. Dimana dari jawaban teman-teman dari kelompok satu menyimpulkan bahwasannya apa yang sudah mereka pilih itu adalah Alibaba sebagai pemenangnya di kelompok satu kayaknya. Karena mereka di kelompok satu beranggapan bahwasannya dari ekosistem yang dibangun dari berdasarkan data-data yang didukung tadi, teman-teman lebih apa namanya condong ke Alibaba seperti itu. Oke, thank you buat kelompok satu kita beri aplaus. Keren. Oke, saya minta tolong dibantu Mas Ical untuk dikolek nanti datanya dari kelompok satu siapa aja dan nanti tolong saya dibantu untuk kirimkan hasilnya atau enggak tahu di Google Classroom atau seperti apa nanti saya akan cek untuk hasil analisis teman-teman untuk malam ini. Oke, thank you kelompok satu dan kita akan beralih ke kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Siapa yang akan presentasi? Kelompok 2 siapa Mas Ical? Kelompok saya Kak. Bapak Martinus, Ibu Nikma, Bapak Sukandar, Ya, Sebelah Niko, Bapak Syahrul. Pak Andar. Pak Andar ya. iya. Saya tak share dulu. Oke. Di kelompok 2 kan tadi sudah ngobrol. Sebenarnya kita ingin membahas ini yang lagi tren dan apa namanya lagi diperbincangkan orang, yaitu AliExpress. Tapi karena kami kurang data, tidak terlalu banyak data tentang AliExpress. Karena siapapun orangnya kalau ditanya sekarang bukan lagi Amazon sama siapa tadi itu. Ya, sekarang yang lagi trending di dunia di semua kalangan adalah AliExpress yang menjual barang dengan harga gila-gilaan di luar nalar, kayak orang yang sedang menggabur-gaburkan uang, yang punya itu tidak tahu juga, tapi kita kurang banyak data sehingga kita pilihlah Tokopedia sama Shopee yang mungkin entah benar atau salah, kita lebih banyak data yang kita peroleh. Untuk pemasaran digital, ini entah secara tertulis atau tidak, tapi banyakan orang pasti menganggap bahwa Tokopedia ini lebih banyak dikunjungi sama konsumen yang mencari barang-barang elektronik. Bukan maksud kami bingung istilahnya. Maksudnya elektronik adalah seperti televisi, kemudian game-game seperti itu. Jadi kebanyakan di Tokopedia. Tapi kalau Shopee banyak sekali barang di situ, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, banyak sekali. Itu perbedaan tentang pemasaran digitalnya. Untuk layanan pelanggan hampir semua sama sih. Jadi retur barang itu sangat mudah sekali sehingga sampai ada anggapan bahwa seller selalu dikalahkan sama mereka, baik Topet maupun Shopee.
ketika si ketemu ya ini baru lagi nih, ketika ketemu konsumen nakal, maka kayaknya si Topet sama Shopee lebih membela mereka ketimbang sellernya. Jadi sangat mudah sekali terjadinya retur barang, kemudian biaya layanan juga sama, 1.000 juga dua-duanya. Penjaminan keamanan barang juga melalui asuransi, hampir sama sih. Cuman mungkin bedanya di sini untuk kategori pelayanan pelanggan adalah bahwa kalau kita nyari barang-barang di Topet, itu kayak yang terbatas deh. Beda dengan di Shopee. Hal ini dikarenakan memang seller itu banyak yang masuk ke Shopee ketimbang di Topet. Banyak sekali. Jadi kalau dibandingkan, wah jauh sekali. Karena banyaknya seller yang ada di Shopee, sehingga kita bisa menjumpai banyak pilihan barang dari satu macam atau satu apa ya, kita cari apa, misalkan close up, pas lagi close up misalkan, banyak sekali opsi di Shopee. Tapi kalau di Topet ada sih, cuman ya dikit pilihannya. Untuk keamanannya sama juga, cuman bedanya ya ini kembali kepada pengaruh dari yang tadi ya. Untuk keamanannya sama, cuman ini di segi seller, dikarenakan di Shopee itu banyak sekali penjual, sehingga di situ mengakibatkan banyak sekali seller kalau di Shopee, maka konsumen pun juga banyak. Nah, gitu loh. Jadi maka otomatis sama, seller yang nakal, konsumen yang nakal, otomatis lebih banyak di Shopee. Bukan karena keamanan Shopee jelek, bukan di situ. Tapi karena memang banyak yang ngumpul di Shopee gitu loh. Karena banyaknya komunitas itu, sehingga semakin banyak seller nakal, semakin banyak juga konsumen nakal. Jadi kalau keamanan sih saya bilang sama lah. Efisiensi operasional sementara hanya satu yang kami dapatkan, bahwa di Tokped itu ya dimanapun juga pasti namanya kita sewa di lapaknya orang, pasti kan bayar ya, ada biaya adminnya. Cuma kalau di Shopee kayaknya mulai menjerit deh si seller ini. Apalagi mulai tahun depan untuk biaya admin di Shopee itu meningkat atau ada kenaikan. Jadi kayaknya mulai agak ya keuntungannya mulai menurun karena adanya biaya admin yang lebih gede. Kalau di Topet 4,5%, di Shopee 6,5%. Tapi tahun depan maaf nih, ya kayaknya akan ada beberapa seller yang eksodus ke Topet ya. Ini feeling aja, bukan analisa, feeling aja. Kenapa? Karena di Shopee meningkat tuh, tahun depan menjadi 8,5%, dan ini bukan kecil kalau menurut saya sebagai salah satu seller di Topet. Kemudian inovasi dan perkembangan. Sekali lagi, Shopee dalam inovasi ngeri gitu ya. Karena Shopee itu kalau saya bilang itu hampir sama kayak apa itu Gojek gitu loh. Hampir sama kayak Gojek. Dia sudah punya posisi sendiri seperti Shopee Express gitu ya. Tapi kalau di Topet enggak. Ini maaf ya kalau mungkin kami salah mencari data. Kalau di Topet kayaknya tetap menggunakan jasa ekspedisi luar. Ya katakanlah JNE, Secepat, Antara Aja, mungkin JNT dan lain-lainnya. Kemudian pihak Shopee, semoga nggak kebalik yang tadi. Oh kebalik kayaknya. Oh sorry. Pihak Shopee itu sudah bekerja sama dengan si bank Shopee, sehingga di sini bentuk kerjasamanya apa buat si konsumen. Dengan adanya kerjasama dengan pihak si bank ini, maka Shopee bisa memberikan berbagai macam apa ya, mungkin kami bilang kemudahan ya. Ada berbagai macam free ongkir, pilihan free ongkir, dan pilihan fasilitas pembayaran yang lainnya. Sehingga itu kan menyenangkan gitu ya. Mungkin maaf kalimatnya mungkin bukan memudahkan ya, yang menyenangkan lah buat konsumen. Kalau di Tokped ya free ongkir biasa sih ada, cuman mungkin opsinya terbatas aja. Atau mungkin dari seller sendiri. Jadi itu perbedaan inovasi dan perkembangannya. Untuk analisis persaingan, jelas bahwa Shopee itu peringkat 1 di Indonesia untuk aplikasi e-commerce. Kalau Tokped itu di bawahnya. Entah peringkat berapa kami belum menemukan, tapi yang jelas peringkat 1-nya di Indonesia ya, dipegang oleh Shopee. Untuk analisis data, sekali lagi ini berbanding lurus bahwa follower Instagramnya pun lebih banyak Shopee, termasuk subscriber di YouTube-nya juga lebih banyak Shopee. Sekali lagi ini bukan hal yang aneh, karena memang secara kasat mata pun kelihatan bahwa
seller maupun konsumen semua banyak berkumpul di Shopee. Dan untuk kesiapan untuk masa depan, eh, kami ada info ini, semoga info ini benar. Jadi kalau Shopee itu sudah ada server di beberapa negara tetangga. Mungkin nggak banyak ya, nggak kayak si Amazon yang wow mungkin. Jadi ada beberapa server di negara tetangga, kalau Tokped-nya belum. Sama kayak Google ya. Google kan sudah ada beberapa server di negara-negara banyak negara gitu. Maksudnya ya ke arah situlah, cuman nggak sebanyak, ya jauh lah daripada Google perbandingannya. Intinya untuk kesiapan masa depan, kayaknya Shopee sudah mikir ke sana gitu loh. Sehingga nantinya apabila banyak penggunanya, banyak seller, banyak konsumen di situ, maka aplikasi tetap berjalan ringan gitu loh. Itu keuntungan apabila servernya tadi nggak cuma satu. Kalau cuma satu seperti Tokped, nanti kalau banyak penggunanya otomatis ya aplikasi akan berjalan lambat atau istilah Inggrisnya adalah lemot. Ya kira-kira jadi kalau kesimpulannya dari kami, ya otomatislah kita milih Shopee dengan berbagai macam kelebihan, berbagai macam kekurangannya. Secara overall ya, secara general ya kami milih Shopee lah. Jadi perbandingan banyak tadi itu overallnya ya seperti itu. Kami sebagai konsumen, bukan sebagai seller ya. Kami sebagai konsumen akan memilih Shopee. Tapi kalau kami sebagai seller, kayaknya nih, kami akan memilih Tokped. Kurang lebih seperti itu Bu dari kami. Monggo kelompok 2 yang lain mau menambahkan. Ada yang mau nambahin? Sudah sangat jelas Pak Sukandar. Komplit Baik. Pak, padat. Komplit padat. Baik, kalau di kelompok 1 udah ngomongkan tentang Alibaba dan Amazon, di kelompok 2 ngomongin tentang yang namanya Tokopedia dan Shopee. Seperti apa yang sudah disampaikan dari kelompok 2, di mana dilihat dari satu sisi apakah menjadi seorang seller ataukah konsumen atau seperti apa penggunanya. Kalau dengan dilihat dari analisa dari teman-teman kelompok 2, di mana teman-teman pasti punya 2 pilihan kapan mereka harus memilih Shopee, kalau mereka harus menjadi konsumen atau seperti apa, customer atau seperti apa. Dan kalau untuk memilih Tokped, kalau misalkan mereka jadi apa namanya, tadi milih Tokped kalau Jadi jadi seller. apa? Seller Bu, ya Pak MP, Jadi seller seller. Kalau Shopee jadi konsumen. Konsumen. Jadi dilihat dari 2 kacamata ini ya. Jadi masih padahal tadi pilihannya sebenarnya kalau kita lihat juga, karena sebenarnya kalau kita dilihat dari kacamata kan kita tadi dilihat kalau kita benar-benar pemilik dua-duanya apa namanya Tokopedia dan juga Shopee, pasti nanti akan ada satu yang dikorbankan ataukah dua-duanya tetap dijalankan. Kalau dengan kasus seperti ini, misalkan lo ya, kelompok 2 ini adalah pemiliknya, ownernya dari Tokopedia sama Shopee, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau tadi kan memilih sebagai seller dan juga konsumen ya kan. Nah sekarang kalau sebagai ownernya, kira-kira apa yang akan dijalankan oleh teman-teman dari kelompok 2 ini? Akan milih Tokped atau Shopee yang akan dijalankan atau dua-duanya dijalankan? Kalau harus milih salah satu, baik sebagai seller maupun konsumen, kami milih Shopee. Kenapa? Bagaimanapun juga, gini, memang secara biaya administrasi lebih gede di Shopee, Bu. Yes, tapi kalau kita bisa genjot penjualan kita dengan nilai yang sangat tinggi sekali, mungkin hal itu akan tertutupi. Apa mungkin bisa? Bisa. Kenapa bisa? Karena di Shopee kan lebih banyak itu si konsumennya yang masuk ke sana daripada di Tokped. Itu analisa kami, si alasannya itu. Kita yang punya platform ya Bapak Ibu ya, bukan Mana, yang Bu? seller. Kita yang punya platform ya. Ya. Nah, berarti tetap Shopee. Karena Owner. Ya kalau sebagai yang punya platformnya ya milih Shopee dong. Kan
banyak keunggulannya tuh, sudah mulai untuk masa depan sudah ada persiapannya, kemudian inovasinya sudah ada ekspedisinya, kayaknya nggak usah mikir, kita pilih Shopee deh. Oke, thank you. Kita beri aplaus buat kelompok Mungkin 2. saya bisa tambah sedikit, Bu. Boleh. Oke, mungkin kalau sebagai seller ya, Hmm? kan eh, kebetulan kan saya juga bekerja di sebuah perusahaan retail gitu kan. Nah, di sekarang ini kalau misal disuruh milih Shopee sama Tokped, ya kita sebagai perusahaan ya kita jalanin dua-duanya gitu. Karena nggak menutup kemungkinan pelanggan kita itu nggak apa ya, nggak hanya di Shopee aja, tapi bisa juga di Tokped juga kayak gitu. Jadi sekarang sih ya kita jalan semuanya sih Bu, kayak gitu sih. Kalau misalkan, Sebagai seller ya Bu ya. iya, Mhm. sebagai seller. Tadi soalnya pertanyaannya owner ya kan. Iya sebagai Pasti seller. kalau owner kan pasti nanti Ah, pengeluaran dan sebagainya itu kan juga banyak dengan kita membuka dua perusahaan yang sama gitu kan. Artinya kan apa namanya, pengeluarannya harus juga bertambah juga gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan kalau kita sebagai owner itu seperti apa gitu. Artinya yang kita punya Oh, oke marketplace oke oke. mana yang akan dijalankan, ataukah Tokped atau Shopee ataukah keduanya, pasti nanti ada pemikiran di sana, analisisnya. Kalau dua-duanya pasti nanti operasionalnya juga akan bertambah pastinya ya kan. Oke. Iya setuju. Oke, baik, itu nanti mungkin yang perlu dikasih kesimpulan di bawah teman-teman dari kelompok 2 kalau dari kacamata sebagai owner itu bukan sebagai seller ataupun sebagai itu ya. Kalau seller pasti nanti milihnya dua-duanya juga ya kan. Seller ataupun konsumen juga nanti pasti dua-duanya punya kacamata yang berbeda pula. Tapi kalau kita sebagai pemilik marketplace-nya, pemilik Tokped dan Shopee, kira-kira apa yang akan dilakukan, ataukah tetap menjalankan keduanya dengan analisa apa namanya, kepentingan dari untuk operasionalnya jauh lebih sedikit dibandingkan kalau misalkan dioperasionalkan satu-satu aja. Oke, thank you. Terakhir, kelompok 1. Kelompok 1, Masya Allah. Kelompok 3. Saya tadi soalnya di sana diam-diam baik, saya bingung mau ngebahas tentang apa. Ada yang mau? Nggak ada. Tadi ada? Oh, nggak ada. Tadi kelompok 1 ada. Katanya Bu Siti, gimana Bu Siti? Aduh, ada sih Bu, udah dibuat. Cuman takut salah nih Bu. Nggak apa-apa. Ayo Kan semangat namanya Mbak juga. Siti. Yuk Soalnya Mbak saya di Ya. kelompok 3 sendirian Bu. Oh iya, ta. Yuk, kok bisa cuma ada Pak Ludi sama Bu Siti aja, Mas Ica? Iya. Iya, cuma berdua, Bu. Tadi berempat, 5, terus hilang-hilang 3-nya. Iya. Jadi saya buat ya sebisa saya ya Bu, nggak apa-apa ya Bu, kalau salah jangan dimarahin Iya, loh. aman. Ini yang dapat nilai ntar siapa ini? Ini Silakan. saya buat perbandingan toko digital, mungkin jarang didengar ya Bu, itu namanya Toko Ladang sama Pesona Edu. Kalau untuk di Bisa di-share. pemasaran, nggak bisa Bu, internet di laptopnya lagi nggak bisa connect. Gimana ya Bu? Saya fotoin aja atau gimana Bu? Toko apa? Toko apa? Toko Ladang sama Pesona Edu. Ya, boleh apa namanya, di-sharekan toko ladang itu apa? Toko Ladang itu dia seperti semacam seperti Shopee, tapi mereka itu khusus seperti penjualan untuk buku-buku digital dan non digital Bu, yang bisa dilakukan dengan menggunakan dana BOS maupun non dana BOS, seperti itu. Oh, Oke. terus. Kalau Pesona Edu juga sama Bu, seperti itu juga, seperti Toko Ladang, tetapi mereka tuh hanya unggul di produk lokal dan tapi non digital. Kalau si Toko Ladang itu mereka unggul di produk import digital dan non digital gitu sih Bu pemasarannya.
Toko ladang. Oh, nih aku lagi langsung Toko ladang itu search. yang Siplah bukan sih, Mbak? Iya sih. Mbak, Iya betul. oh, iya, yang Oh, bekerja Kebetulan sama aku dengan Siplah. Oh, aku penyediaan admin, buku sekolah ya. oh gitu. aku adminnya, admin dari kedua toko ini dari awalnya dari Pesona Edu, terus mereka kan servernya sering down, jadi akhirnya kita pindah ke toko ladang gitu Bu. Oke, oke. Lanjut. Saya kalau Pesona Edu tahu, kalau toko ladang saya baru tahu ini. Tapi Terima kita kasih info Pesona yang baru. Edunya yang Siplah ya Bu. Oke, Itu. oke. Terus Terus? ya, terus kalau kayak pelayanan pelanggannya sih menjangkau produk-produk import, terus ke sekolah-sekolah. Karena kan ini memang untuk pelajaran sekolah, jadi menjangkau sekolah internasional, nasional plus seluruh Indonesia. Kalau yang si Pesona Edu itu mereka kayak masih menjangkau untuk yang segmen nasional aja, Bu. Lanjut. Kalau untuk keamanannya sih, sepengetahuan saya itu tinggi sih untuk keamanan di toko ladang. Tetapi kalau di Pesona Edu, mereka tuh kayak servernya sering down gitu ya Bu. Terus jadi kayak mungkin sering kurang tahu ya kalau suka ada tukar menukar data atau enggaknya sih. Kalau untuk yang efisiensi operasional, biaya adminnya itu lebih terjangkau di toko ladang dibandingkan dengan Pesona Edu. Lalu untuk inovasi perkembangannya, ini pembayarannya itu bisa dari semua bank pemerintah maupun swasta. Kalau yang Pesona Edu itu, setahu saya hanya menggunakan bank pemerintah itu Bank DKI saja, Bu. Lalu kalau toko ladang bisa bekerja sama dengan semua ekspedisi. Terus kalau yang Pesona Edu itu biasanya mereka hanya menggunakan ekspedisi tiki saja. Lalu untuk pembelian di toko ladang itu bisa menggunakan dana BOS maupun jalur hijau itu tanpa dana BOS. Maksudnya kalau yang di Pesona Edu itu hanya bisa menggunakan dari dana BOS saja untuk saat ini. Kalau analisis persaingan itu mereka masih sama sih Bu, masih peringkatnya itu masih persaingannya itu paling hanya di peringkat nomor 1. Kalau toko ladang itu mereka itu lebih fleksibel karena bisa menggunakan dana BOS maupun tidak menggunakan dana BOS. Kalau si Pesona Edu itu masih peringkat bawah lah ya Bu. Kalau analisis datanya itu untuk followers itu si toko ladang mereka juga ada Instagram. Itu saya kurang pasti sih Bu followersnya berapa. Kalau si Pesona Edu itu setahu saya mereka menggunakan media Facebook. Lalu kesiapan untuk masa depannya itu kalau si toko ladang itu aplikasinya itu mereka dibuat lebih ringan daripada si Pesona Edu, dan si toko ladang itu servernya itu jarang down Bu, karena mungkin sering dilakukannya pemeliharaan. Kalau si Pesona Edu itu yang saya alami itu sering sekali down dan susah sekali aplikasinya untuk digunakan. Itu aja sih Bu dari saya yang saya tahu. Maaf ya Bu kalau salah. Oke, ini apa namanya juga ilmu baru juga dari Bu Siti. Saya juga baru ini saya langsung search apa namanya untuk yang toko ladang Siplah tadi, karena saya juga harus melihat analisis dari Busti yang sudah disampaikan terkait dengan toko ladang dan juga terkait dengan Pesona Edu. Kalau dilihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti tadi, emang ini adalah sebuah platform juga sama ya. Kalau kita lihat, cuman ini lebih dikhususkan pada apa namanya penjualan yang lokal. Ada beberapa yang memang lokal, ada yang apa namanya sudah nggak lokal lagi. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 terkait dengan perbandingan antara Pesona Edu dan juga tentang toko ladang. Toko ladang. Baik, nanti saya akan coba. Kalau misalkan sebagai ownernya Bu Siti terkait dengan pilihannya, kira-kira ini kan ada sesuatu yang hampir sama ya kan, karena mereka juga sebagai komputer juga. Kalau dilihat dari analisisnya Bu Siti dan rekan-rekan, kira-kira Bu Siti aja tadi ya. Kira-kira yang bakalan dilakukan oleh Bu Siti, milih yang mana nih kira-kira? Toko ladang Bu, karena kebetulan saya admin toko ladang dari Mentari Group. Jadi itu saya
pernah jadi admin di Pesona Edu Siplah dan sekarang kita pindah ke Toko Ladang, Bu. Itu sistemnya lebih mudah Toko Ladang, terus lebih cepat juga mereka responnya. Kalau di Pesona Edu itu sangat lambat sekali untuk responnya. Saya sih pilih Kalau Toko Ladang sih, Bu. untuk kita sebagai sellernya lebih Toko Ladang banyak juga, Bu, digunakan sama. mana? Oh gitu. Iya. Baik. Dilihat dari apanya? Apanya, Bu? Transaksi yang kalau dari Transaksinya. transaksinya. Kalau untuk transaksinya kan memang kita kan dari awal sebenarnya masih menggunakan si Pesona Edu itu ya, Bu. Lalu peralihan ke Toko Ladang yang mungkin saat ini Toko Ladang mungkin belum sebanyak saat kita membuka toko di Pesona Edu itu, karena kan toko kita di toko juga baru kan, Bu. Jadi mungkin tetapi sih kalau dari customer itu infonya memang lebih mudah aplikasi yang digunakan di Toko Ladang daripada Pesona Edu. Seperti itu sih, Bu. Oke, thank you. Sama-sama, Bu. Thank you. Oke. Baik, kita beri applause ya. Single fighter nih. Bu Siti. Baik, soalnya tadi saya masuk kok nggak ada aktivitas, akhirnya saya keluar lagi gitu ya. Mungkin tadi Bu Siti langsung ngecek nggak ada aktivitas, langsung dikerjain sendiri. Oke, nggak apa-apa. Pak Eli. Bisa aja. Baik teman-teman, hari ini adalah materi kita tentang bagaimana kita bisa menganalisis kinerja dari bisnis digital yang sudah kita bahas dan sudah kita bicarakan tadi, di mana kita pasti punya kemampuan analisis pikir yang beda-beda pasti orangnya, dan pastinya itu sebenarnya pemikiran dari Bapak Ibu semuanya itu sangat ngebantu dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi juga, apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu semuanya pastinya punya dampak positif dan juga dampak negatifnya. Seperti yang tadi sudah memilih si A, si B, pasti punya yang namanya karakteristik yang kuat yang melekat di dalam marketplace tersebut, sehingga bisa menjadi pilihan Bapak Ibu semuanya untuk dianalisis akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa melakukannya dalam bisnisnya Bapak Ibu. Dan sebagai penutup, analisis kinerja sangat diperlukan karena memang kita dalam menjalankan bisnis itu emang perlu dengan yang namanya evaluasi. Karena dengan adanya evaluasi, kemudian melihat apa yang kurang dalam bisnis kita, itu tentunya bakalan memberikan nuansa tersendiri, beda sendiri pastinya buat bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk diskusi yang menarik malam hari ini. Walaupun semuanya udah pada capek, kemudian dengan jawaban yang beragam, saya tidak memberikan tugas secara individu di dalam kegiatan kita, karena saya tahu pasti pekerjaan Bapak Ibu semuanya sudah jauh lebih banyak daripada saya, sehingga Bapak Ibu nanti nggak ada kesempatan untuk ngerjain tugas dari saya. Jadi memang saya siasati Bapak Ibu semuanya untuk tugas-tugas memang kita langsung selesaikan di tempat, dan sehingga kita punya bahan evaluasi untuk kegiatan tugas-tugasnya Bapak Ibu semuanya. Kurang satu? Apanya yang kurang satu ini? Sebentar, saya belum banyak chat nih kayaknya. Oh iya. Nanti di chat sama Mas Ical nanti silakan dikumpulkan. Nggak tahu Mas Ical mau ditaruh di Google Classroom atau di WA atau terserah, itu nanti silakan didiskusikan Mas Ical, nanti biar nanti saya bisa dapat hasil analisis dari teman-teman dan saya bisa dapat insight baru dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oke. Itu aja Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya tutup, atau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, boleh silakan. Bu, tugasnya apakah dikumpulkan, Bu, filenya? Iya, ke Mas Iya, Bu Ical ya. Siti. Iya. Kalau Oke, cuma baik. 3 kelompok, dikirim WA saja, Bu ya. Saya kirim ke Ibu Puji langsung nanti ya. Oh, baiklah. Bagaimana Ibu Puji? Ya, mangga silakan. Nanti saya langsung analisis saja.
Baik, tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Ical. Alhamdulillah. Bapak MB dari tadi ngechat saya, Bu. Jangan lupa isi review katanya. Padahal itu udah kode-kode itu. Jam Iya, 9 ini. tadi 20.30 pas. Oh, Pak MB tapi nggak ada suaranya tadi. Kemana Pak MB? Ya gitu memang Pak MB. Ada Bu, on kok Bu. Oh iya dah. Aman Bu, walaupun rumah jauh Bu. Tenang aja Bu. Setia sampai selesai. No suarane ra ono wonge. Pak Adi coba bikin juga tuh animasinya. Tapi lebih bagus nggak animasi kayaknya, Pak. Atau lebih bagus pakai topeng aja, Pak. Apa Oke. Bu? Enggak, Pak. Nah, ini lebih bagus, Pak. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan sebelum perkuliahan diakhiri? Kayak Nggak ada UAS kan Bu? Udah Oh, iya. setiap pertemuan. Iya itu tuh Pak Adi betul. UASnya kayak mana nanti Bu? Udah Kan termasuk nanti- kan Bu? Oh gitu ya. Makasih ya Bu. Oke. Soalnya akhir Ya. tahun Bu. Oh gitu ya. Akhir tahun ini benar-benar semuanya itu apa ya? Kalau saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman. Semoga sama. Semuanya urgent semua closing tahun yearly ini. Hmm. Terkejaran semua Bu. Baik, saya coba memahami Bapak Ibu semua. Saya analisis dulu kesulitan Bapak Ibu semuanya di luar prediksi BMKG. Iya. Memang padat banget Bu. Ya, nanti saya coba analisis kesibukan Bapak Ibu semua ya. Semoga Ya. hasil analisis saya bisa pas untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa meringankan untuk kegiatannya Bapak Ibu. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Itu aja saya kembalikan ke Mas Ical. Mangga Mas Ical. Terima kasih Bu Puji dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bermanfaat. Saya cuma ingin mengingatkan keuntungan belajar bisnis digital aja sih. Yang pertama itu hampir seluruh aktivitas masyarakat tidak terlepas dari internet dan teknologi. Yang kedua, belajar bisnis digital sangatlah mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, implementasi pada bisnis yang mudah, efektif, dan efisien. Yang keempat, mudah dalam mengukur serta mengevaluasi tingkat keberhasilan strategi bisnis perusahaan. Yang terakhir, peluang bisnis dan karir yang menjanjikan di masa depan. Jadi, jangan pernah malas untuk belajar bisnis digital karena sangat bermanfaat ya Bu Puji. Baik, perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih Bu Puji dan Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan kedua Rabu berikutnya seperti biasa jam 18.30. Selamat Pertemuan malam. terakhir ya? Assalamualaikum. Ya Bu, Pertemuan terakhir ya? minggu depan pertemuan terakhir Bu. Minggu depan. Ya, oke. Yang datang tepat waktu dapat tiket UAS. Ah. Dapat gratis Terlambat tiket aja UAS lah. gitu ya? Iya, mengikuti UAS. Lambat aja lah kalau gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Malam. Sampai Bu jumpa Puji, semuanya. teman-teman. Terima kasih Mas Ical, Bu Terima Puji. kasih Pak Ical. Mas Ical linknya ditunggu. Besok lupa ini. Ya, kelompok Kirim satu WA, Pak. sudah dikirim Oke, tak tunggu. dia lewat Makasih. ya. Selamat malam semuanya. Selamat Halo. beraktivitas. Selamat istirahat, Pak Adi. Selamat beraktivitas. Yes, Aktivitas sami-sami. terus. Lanjut terus. Terus, Ya, itu ini. akhir tahun. Nunggu Mas Ical. Mulai-mulai. Nek besok jelas lupa ini. Nunggu link dari Mas Ical, kirim selesai. Gitu. Apa link tugas Pak? Iya toh lah, apalagi. Kirim ke WA. Kirim WA Pak. Oke, tak tunggu. Sip. Guys, makasih. Bapak kirim WA sekarang. Oh gitu. Ah, Allah, kayak nggak ngeh. Mas Ical,
tadi udah dikirim via PC ya Iya, Bapak Eli sudah sama Pak kirim. Eli. Ah,